Aku di Bali lagi nih. Mau tahu aku mau ketemu siapa, ini di mana, dan ngobrolin apa? Ikutin terus YouTubeku ya, Kulit Sehat with Dokla. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Halo, selamat siang. Sekarang lagi ada di Royal Santrian Bali di daerah Nusa Dua. Nah, ini saya lagi ditemenin sama kolega dokter spesialis kulit, udah dokter ya. Cantik banget orangnya. Dia itu dulunya nih Putri Indonesia. Coba luar biasa kan? Nah, ini adalah Dokter Eka Cipta. Tuh, cantik kan? Halo, kenalin dong. Halo semuanya, ini Dokla, cantik juga. Jadi, welcome to Bali, Dokla. Terima kasih. Dia seneng sekali loh di seneng sini. sekali aku Panas di sini. dan terik. Panas dan lihat laut. Ini indah sekali di sini. Bagus banget di sini. Terus ditraktir sama Dokter Eka, ya kan? Kita mau ngobrolin soal sunscreen nih, sunscreen. Soalnya kemarin itu banyak video viral ya di TikTok kalau sunscreen itu memicu kanker nih, Dokter Eka. Gitu ya? Katanya. Jadi pada takut nih. Pada takut pakai pada sunscreen. takut pakai sunscreen. Okay. Nah, sebenarnya penting nggak sih sunscreen itu buat kulit kita gitu? Sangat penting. Tuh. Sunscreen itu adalah satu produk fotoprotektif topikal. Fotoprotektif. Foto itu ini ya sinar ya, bukan jadi foto ini. untuk melindungi ya kulit kita. Oke. Jadi tidak hanya dari sunburn atau terbakar matahari, tapi juga untuk mencegah nantinya itu efek jangka panjangnya untuk kanker kulit gitu. Jadi sebenarnya bukan semata-mata warna kulit sih, iya sih, tapi banyak manfaatnya. Tuh, dengerin ya. Jadi untuk melindungi kita dari kerusakan ya. Mungkin ini juga ya sebagai anti aging juga ya. Anti aging. Iya, mencegah penuaan dini. Nah, mencegah penuaan dini ya. Betul, biar cakep terus. Nah, sekarang nih kan banyak sunscreen ya, sunblock. Nah, jenis-jenisnya itu apa aja sih, Dokter Eka? Oke. Secara garis besar kita itu tahu kalau sunscreen itu ada dua. Yang pertama itu namanya physical sunscreen atau sunscreen fisik ya. Yang kedua itu chemical atau kimia. Oke, physical sama chemical ya. Itu bedanya? Bedanya apa? Betul. Bedanya apa itu? Fisika dan kimia kayak pelajaran SMA. Fisika dan kimia itu dibedakan dari cara kerjanya. Jadi kalau physical sunscreen itu cara kerjanya dia memblokade sinar UV. Jadi pada saat langsung dibalikin gitu? Langsung dibalikin. Jadi kayak sinar langsung mental. Gitu. Langsung mental gitu. Iya, jadi contohnya kandungannya biasanya titanium oxide kayak gitu ya. Cuman Cuman kekurangannya biasanya dari segi tekstur loh. Dia lebih tebal biasanya. Terus ada rasa nggak nyaman, sering orang karena dia lebih tebal, terus tebel banget ada white cast-nya, jadi ada putih-putihnya. Oke. Jadi nggak nyaman banget. Tapi kelebihannya tuh dia cepet banget kerjanya, begitu diaplikasikan aman dia banget langsung ya. kerja. Nggak butuh waktu lama untuk langsung dia melindungi kulit kita. Itu yang fisikal. Nah yang kedua itu yang chemical. Kalau chemical dia menyerap panas dari sinar UV itu, kemudian menyerap sinar UV itu kemudian mengubahnya menjadi panas dan masuk ke kulit kita. Masuk ke kulit tapi dia melindungi. Tapi tetap melindungi kan. Jadi kandungannya contohnya avobenzon gitu ya, itu salah satu contohnya. Iya. Nah, kekurangannya adalah dia butuh waktu tuh untuk bisa kerja. Jadi 20 sampai 30 menit setelah diaplikasikan. Oke, berarti kita kalau mau keluar itu pakai sunscreen terus ya kira-kira 15 sampai 20 menit dulu ya kita baru keluar. Sebelumnya ya. Iya, sebelumnya. Soalnya sering tuh salahnya kan langsung sampai di pinggir pantai ngolesin sunscreen. Itu sering tuh salahnya gitu. Gitu tuh. Nah, enaknya tuh dia ringan dibandingin tadi. Terus kalau ini ya Dokter Eka, kita tuh kayak gini ya kan panas banget nih. Nah, SPF atau sun protection factor yang biasanya ada di botol-botol itu
berapa sih minimal gitu kira-kira kalau di Indonesia? Gitu. Kalau SPF kan macam-macam ya, ada yang 15, iya, ada yang 30, ada 50, sekarang bahkan ada yang 100. Iya. Ada yang 150 kayaknya sekarang. Aduh, tambah banyak. Makanya tuh. Gitu. Tapi kalau rata-rata untuk kita sehari-hari minimal 30 lah ya. Minimal 30, tapi kita harus reapply. Itu ya, harus reapply tiap berapa jam? 4 jam lah ya. 4 jam. Nah, sekarang nih Dokter Eka, sekarang kan banyak nih ada make up yang ada SPF-nya gitu. Terus apakah kita tuh cuman boleh nggak pakai itu doang gitu? Nggak usah pakai sunscreen. Jadi itu aja cukup nggak sih kira-kira? Kayak bedak, ya benar, with SPF gitu ya. Iya moisturizer with SPF. Nah, itu aja with cukup SPF-nya justru tambahan aja ya, bukan khusus untuk sunscreen. Oke, secara teoretikal kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari sunscreen secara maksimal, sebaiknya kita menggunakan sunscreen itu khusus terpisah. Oke. Nah, kalau tambahannya setelah itu kita menggunakan bedak with SPF, berarti itu kan addition ya, tambahan lagi. Tapi sebaiknya tidak menggunakan itu untuk proteksi yang utama. Oke, berarti itu tambahan aja. Iya, karena kekuatannya pasti tidak semaksimal kalau kita menggunakan sunscreen itu tersendiri. Oke, berarti pasti jauh lebih maksimal. Jauh lebih maksimal kalau yang sunscreen sendiri. Karena sinarnya nggak sesimpel yang kita pikir loh, sinar-sinar itu. Oke, sekarang ngomongin sinar-sinar nih. Jadi sinar-sinar tuh ada apa aja sih? Ada sinar mentari atau sinar ilahi? Sinar-sinar apa? Terik banget ya sinar matahari. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya kita taunya sinar matahari aja, atau orang awam taunya UVB yang paling banyak. Padahal tuh yang nyampe ke bumi itu bukan UVB aja dong lah, atau UVA, itu cuma 5%. Oh, cuma 5%, sisanya? Sisanya 50% itu blue light. Blue light, atau kita itu bagian dari visible light. Visible light, dan sisanya yang 45% itu infrared. Infrared. Oh, tapi itu tetap bisa pakai pakai sunscreen tadi kan? Tetap bisa, karena UVB itu yang bikin kita sunburn. UVA itu yang bikin kita photo aging tuh, penuaan dini. Nah, visible light, nah itu yang bikin kita tuh takut hitam gitu ya, pigmentasi, flag gitu. Jadi kita harus lindungi, dan salah satu dengan pakai sunscreen itu. Jadi nggak cukup tuh kalau cuman pakai kosmetik, kurang kuat lah ya, kurang maksimal, kurang maksimal walaupun ada proteksinya. Siap. Sunscreen akan krim-krim akan menempel di kulit kita dalam jangka waktu cukup panjang. Jadi kita harus cari sunblock yang medok. Jangan lagi pakai sunblock yang dioles terus ngilang. Zat yang berbahaya yang juga hormon disruptor dan bisa bikin kanker ada di dalam sunscreen, tabir surya kita. Kalau tadi yang pertama paraben, ini ada yang namanya oksibenzon, oktinoksat, homosalat. Ini semua yang bisa bikin cancer dan bisa bikin hormon disruption. Jadi yang harus dicari sunscreen kalau mau beli sunblock, kan tadi kita harus pintar baca label nih. Setiap produk baca labelnya. Cari yang bukan nano, jadi jangan gunakan yang nano. Jenisnya adalah yang titanium dioxide atau zinc oxide. Jadi Dokter Eka ada video nih, ada video katanya sunscreen itu bikin kanker. Mungkin dipotong ya, ini menurut saya ya. Ya itu sebenarnya gimana sih sunscreen tuh? Jadi dia nyebabin kanker nggak sih? Jadi ini mungkin salah persepsi atau dengar informasinya setengah-setengah, nggak lengkap. Memang pernah ada satu kandungan yang kontaminan atau konsentrasinya mungkin terlalu banyak dalam satu produk, tapi itu tidak terbukti menimbulkan kanker. Dan sampai saat ini tidak ada kandungan yang ada di dalam sunscreen itu yang terbukti menimbulkan atau sebagai penyebab kanker. Jadi kita sebaiknya jangan takut untuk menggunakan sunscreen. Dan semua kandungan dalam sunscreen itu adalah aman dan bersifat proteksi asalkan sudah melalui uji BPOM. Jadi mesti pinter-pinter juga sih ya kita tahu atau browsing tentang kandungan-kandungan sunscreen yang boleh gitu ya. Jadi harus tetap pakai sunscreen gitu sunscreen is a must. Terus berapa banyak sih kita terus pengaplikasiannya sunscreen itu gimana? Ada sih yang bilang satu fingertip kayak gitu ya, fingertip itu ini ya. Nah, kalau jadi kalau kita sih itu depends on ya. Karena kan luasnya atau beda-beda, ada yang lebar dan kecil. Gitu, Jadi yang penting kita mengoleskannya itu secara merata semuanya.
Termasuk kita suka lupa tuh ngolesin di daerah seputar mata. Oke. Padahal itu sih daerah yang tipis banget kulitnya, Iya sih, dan agak itu perih tetap gitu harus gimana? kita lindungi. Nggak apa-apa ya, gitu. dikit gitu. Nggak apa-apa, dikit tipis aja. Nah, terus gini nih, Dokter Eka, ada kan yang jerawatan tuh. Mereka takut nih pakai sunscreen ya. Dikiranya menutup pori, terus tambah jerawatan, tambah merah. Nah, sebenarnya yang jerawatan ini perlu pakai sunscreen nggak, sama di rumah itu perlu pakai sunscreen nggak? Nah, itu tuh yang sering pertanyaan. Nah, untuk yang jerawatan itu tetap butuh sunscreen, Tetep dok lah. ya, Tapi kita tetep bedakan. SPF-nya kita pilih jangan lebih dari 30. Jadi yang non comedogenic dan teksturnya itu bukan yang krim, tapi yang gel. Jadi disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di rumah kita perlu pakai sunscreen atau enggak? Perlu. Ya. Karena kan di rumah pun, apalagi kalau itu kan ada jendela, itu tetap masuk loh, dok lah, sinarnya. Jadi dimanapun itu kita tetap, kecuali kalau malam hari dan di dalam kamar itu nggak perlu. Udah nggak ada dalam sinar. gua atau di Eskimo. Udah nggak ada sinar itu. Oke, jadi selesai bincang-bincang kita sama Dokter Eka siang ini tentang sunscreen. Jadi ya buat para pemirsa harus pakai sunscreen ya, minimal 30 SPF walaupun itu kulitnya berjerawat. Tinggal pilih, harus disesuaikan. Terus disesuaikan aja bahannya ya. Terus kemudian pakainya di rumah 20 sampai 20 menit lah ya. Iya, 20 menit sebelum keluar rumah, jangan pakai di jalan, di pinggir pantai, di pinggir pantai, atau di pinggir kolam renang. Nah, itu salah. Jadi harus ada waktunya. Terus jangan lupa reapply itu tadi. Oke. Kulit sehat with Dokla.